Kenalkan, nama saya Noh sampai mati dengan NIM 0120210344 Prodi D3 Keperawatan dari Stika Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang TBC paru. Definisi tuberkulosis atau TBC paru adalah suatu penyakit penular yang paling sering mengenai parenkikem paru, biasanya disebabkan oleh Mycobacterium. Tuberkulosis TB paru penyebaran ke setiap bagian tubuh termasuk meninggal, ginjal, tulang, dan nodus limbah. 2. Etiologi TBC paru disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang dapat ditularkan ketika seseorang menderita penyakit paru aktif mengeluarkan organisme. Individu yang rentan menghirup diopra dan menjadi terinfeksi bakteri ditransmisikan ke alveoli yang memperbanyak diri. Reaksi inflamasi menghasilkan eksudat di alveoli dan bronchopneumonia, granuloma, dan jaringan fibrosa. Ketika seseorang penderita TBC paru batuk, bersin, atau berbicara, maka secara tidak sengaja keluarkan droplet nikel dan jatuh ke tanah, lantai, atau tempat lainnya. Yang ketiga, patofisiologi tempat masuk kuman tuberkulosis adalah saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan luka terbuka pada kulit. Kebanyakan infeksi TB terjadi melalui udara, yaitu melalui inhalasi droplet yang mengandung kuman-kuman Bacillus tuberculosis yang berasal dari orang-orang yang terinfeksi TB. Adalah penyakit yang dikenali oleh respon imunitas diperantai sel efektor adalah makrofag dan limfosit. Biasanya sel T adalah sel imunoresponis. Tipe imunitas seperti ini biasanya lokal, melibatkan makrofag yang diaktifkan di tempat infeksi oleh limfosit, dan limfositnya. Respon ini disebut sebagai reaksi hipersensitivitas seluler lambat. 4. Manifestasi klinis. Gejala klinis TBC paru dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu gejala respiratorik atau gejala organ yang terlibat dan gejala sistematik. Yang pertama, gejala respiratorik. A. Batuk darah, sesak napas, nyeri dada. Nyeri dada pada TB paru termasuk nyeri pleuritik ringan. Gejala ini timbul apabila sistem pernapasan di pleura terkena TBC. Yang kedua, gejala sistematis. A. Demam. B. Keluhan sistematis lain. Keluhan yang biasa timbul ialah keringat malam, anoreksia, penurunan berat badan, dan amalesia. Yang kelima, komplikasi. Pertama, hemodialisis, perdarahan, dan saluran napas bawah yang dapat mengakibatkan kematian karena shock hipovolemik atau tersumbatnya jaringan napas. Yang kedua, koplas dari globus akibat retraksi bronkial. Bronkitis, okstasis, peleburan bronkus setempat, dan fibrosis. Pembentukan jaringan ikat pada sistem pemeluhan atau reaktif pada paru. Yang keempat, pneumonia adalah udara dalam rongga pleura spontan kelepas sempat karena kerusakan jaringan paru. Yang kelima, penyebaran infeksi ke organ lain seperti otak, tulang, persediaan ginjal, dan sebagainya. 6. Insufisien cardiopulmonar, cardiopulmonary insufficiency. Sekian hasil yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.